Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para asyadid wal asyadidah, wabil khusus Raisul Mahadil Karamah wa ala alih, yang semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah dan dilancarkan semua urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati, para bapak, para ibu, para rawuh, para sepuh bini sepuh, para asadid wal asadidah, para tamu undangan, para wali santri baik putra maupun putri, serta para jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Karamah. Semoga panjenengan sedaya selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan pula para santri putra maupun santri putri yang saya hormati, khususipun rencang-rencang seperjuangan kaula ingkang tansah kula hormati, sayangi, cintai lan kula tadimi. Semoga kita bersama bisa mencapai cita-citanya masing-masing. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya, sholawat ma'assalam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyebarluaskan ajaran agama Islam dari zaman dulu sampai zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja tanpa berpanjang lebar, berdirinya saya di sini akan berkhitbah atau berpidato dengan judul mati. Hadirin yang berbahagia, para bapak, para ibu, para santri putra maupun santri putri, tahukah di antara kalian apa itu mati? Mati, matilah tercabutnya ruh dalam jasad yang dicabut oleh malaikat Israel, sang malaikat pencabut nyawa, atau biasa dikenal juga malaikat maut. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah sadaqallahul adzim, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi
kita semua sebagai makhluk hidup pasti akan mati. Walaupun itu dari kalangan jin, hewan, tumbuhan, khususnya manusia pasti akan mati. Yang kaya, yang miskin, presiden, rakyat biasa, yang tinggi atau yang rendah derajatnya, semua itu akan mati. Karena apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita patut sombongkan, Pak, Bu? Hartakah, pangkatkah, derajatkah, semua itu akan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Artinya bagi kita perlu untuk senantiasa mengingat akan kematian. Karena itu merupakan sebaik-baiknya nasihat agar kita senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Lalu wal anjisu man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Kebanyakan manusia zaman sekarang berangan-angan terlalu panjang tentang apa yang akan mereka lakukan nantinya. Terlalu memikirkan duniawi dan kesenangan-kesenangan yang mana hal tersebut merupakan faktor tercegahnya kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Mati juga bisa dikatakan awal dari perjalanan kita menuju akhirat. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menempuh perjalanan yang panjang tersebut? Sudah siapkah, Pak, Bu? Siap napa dereng? Maka perbanyaklah bekal kita, karena mati tak pandang usia, kapan dan dimanapun tempatnya. Contoh, bisa saja kita sedang berjalan santai lalu tersandung batu. Tergeletak tak bernyawa. Tidak ada yang tahu itu. Maka dari itu selalu ingatlah akan kematian dan ingatlah rasa sakit sakaratul maut ketika kita akan mati. Ingatlah itu, Pak, Bu. Sampai-sampai dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Sampai-sampai beliau berkata, apa kata beliau? Ya Israel, sesakit inikah rasanya sakaratul maut? Sesakit inikah rasanya ya Israel? Lalu Israel pun menjawab, ya Rasul, belum pernah saya mencabut nyawa seseorang selembut ini. Tapi apakah engkau masih merasakan sakitnya ya Rasul? Di saat itu pun Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Rabb, jikalau sesakit ini rasa sakit dari sakaratul maut, maka kumpulkanlah rasa sakit sakaratul maut dari umat-umatku, kumpulkanlah menjadi satu dan letakkanlah pada diriku ya Rabb. Bahkan di titik pelepasan ruhnya pun apa yang beliau ingat? Bukan keluarganya,
bukan pula istrinya dan bukan pula anak-anaknya, melainkan yang diingat oleh beliau sang Rasul hanyalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitulah pengorbanan sang Rasul dan jasa-jasanya terhadap umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kesimpulannya ialah mati tak bisa untuk dihindari. Kemanapun kau bisa lari, ajalmu pasti menghampiri, dan dirimu pasti mengalami yang namanya mati. Marilah kita merenung bersama bahwasanya kita akan mati sambil bernyanyi. Langsung saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh mati tak bisa untuk kau hindari, kemanapun kau bisa lari, ajalmu pasti menghampiri. Sarang-sarang. Oh mati tak bisa untuk kau hindari, kemanapun kau bisa lari, ajalmu pasti menghampiri. Mati. Cukup sekian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya pasti ada kekurangan, mohon dimaafkan. Gina bongge. Sebelum saya beranjak turun dari panggung yang megah ini, satu pesan dari saya, Pak, Bu, berengakan ge. Jangan pernah merasa sombong karena pangkat. Dan jangan pernah sesekali berbangga diri karena pangkat. Ingat, sesungguhnya dunia ini bukan tempat kita untuk tinggal, melainkan tempat kita untuk meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.